bagaimana sosok ulama ini harus terhormat. Ya, Masalah keberpihakan beliau itu hak. Tapi ketika saya minum dulu. ini makanya kita begini, kalau memang ulama ingin agar apa istilahnya apa yang menjadi keinginan ulama, nasihat-nasihat beliau masuk kepada pimpinan daerah, kenapa harus dorong-dorong melalui wakil? Kenapa nggak mendekat langsung kepada misalnya si calon? Ini ulama datang ke misalnya langsung ke calon, ya kan? Misalnya hari ini yang disebut-sebut ada mualim, ada Pak Bus, ya kan? Datang sampaikan, ya kan? Ini kan akan lebih terhormat cara-cara seperti ini. Menarik-narik ulama dalam kontestasi politik, saya sangat tidak sepakat, ya kan? Karena apa? Menjaga kehormatan dan nilai-nilai daripada ulama itu sendiri. Ya kan? Itu yang kita. Oke, gimana Pak Misal? Tusuk sendiri bisa dicek di akun kanal YouTube beliau. Beliau bukan tidak hanya berbicara tentang halal haram, tapi beliau bahkan masuk dalam tataran filosofis. Jadi saya pikir justru saya lihat bingung juga kalau Pak Dokter menyampaikan seperti itu. Apa Pak Dokter selama ini tinggal di planet lain misalnya? Gue nggak tahu. Sebentar Pak Dokter, biar saya selesai dulu, jangan dipotong. Jadi ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi Aceh yang halalan Taiban, yang betul-betul merepresentasikan syariah Islam. Andai mualim tidak mengambil tusuk yang sudah di blow up oleh media massa. Saya walaupun ya sedikit-sedikit paham, tapi ya nggak mungkin lah saya bongkar ini. Ya, kalau kita berandai-andai banyak sekali pengandaiannya. Ya ini bisa saja tetap dukung mualim, bisa saja ini banyak sekali kemungkinannya. Ya Anda sendiri gimana pendapat Anda sendiri? Apakah tetap tough mendukung mualim atau menyarankan kepada guru-guru Anda untuk beralih dukungan? Jadi gini ya, saya dalam konteks ini, saya berulang-ulang mengharapkan agar ulama-ulama kita memang istiqamah dalam terus mengkampanyekan bagaimana sistem nilai-nilai demokrasi halal. Istiqamah. Kalau memang dulu sudah ada kampanye, teruskan. Ya kan? Teruskan seperti itu. Dan itu respon di masyarakat pasti ada baik. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian dalam konteks ini, mendukung secara terbuka. Kalau secara tertutup, saya sangat paham. Ya kan? Bahkan saya menganjurkan yang seperti itu. Tapi ini bicaranya adalah ketika mendukung dalam cara terbuka, ketika nanti terjadi penolakan. Kemana nilainya orangnya? Makanya yang kita harapkan di sini, ulama itu kalau berpihak, jangan show off. Silakan ulama berpolitik, silakan ulama berpihak, itu hak politik. Dan memang harus seperti itu. Tapi ketika ini tampil di depan, di atas mimbar, ya kan ini kan sudah tampil di atas mimbar ini, menyampaikan dukungan ke si A, ke si B, ini kan akan berpotensi membangun perpecahan dalam masyarakat. Kita terlalu dramatis, saya pikir. Ya ini fakta. Enggak, bahwa kemudian ada ulama tertentu misalnya mendukung calon A, itu saya pikir biasa. Nah, jadi jangan terlalu didramatisir. Enggak, sebentar dulu. Sebentar, saya waktu Bapak bicara tadi saya tidak potong. Jadi sebentar, ini bagian saya. Nanti Bapak lanjutkan. Jadi saya sepakat bahwa ulama itu adalah simbol. Sepakat. Tetapi kalau ulama menggunakan simbol-simbol lainnya seperti mimbar masjid untuk mengkampanyekan politik elektoral, itu saya tidak sepakat. Dan seingat saya sampai hari ini, saya sebagai masyarakat pesantren tidak pernah melihat ulama tertentu berkampanye di mimbar masjid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Simbol ulama ini adalah orang yang kita hormati. Karena apa? Melekat nilai-nilai keulamaan di situ, masalah keagamaan, ya kan? Sehingga apa? Ketika ulama ini dihormati, insya Allah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, itu akan mudah mengena ke masyarakat. Tapi ketika ulama personal masuk dalam ranah politik praktis, ya kan, dengan mendukung si A, si B, akan muncul fitnah ke ulama tersebut. Ini secara personal, personal. Tapi kalau secara legitimasi formal masuk di partai politik itu silakan, ya kan? Seperti misalnya PKB, betul, ya kan? Ada P3, ada PBB. Silakan. Nah, pertanyaan saya apa bedanya?
Ya. Sangat berbeda. Ketika ini bicara institusi, berarti keputusannya kolektif, institusi. Tapi bicara personal, itu juga akan berbeda. Nanti yang akan kena hujatan personal. Nah, kan? Jadi saya pada prinsip, bukan masalah ulama atau personal ulama mau kampanye si A, dukung si A, itu hak. Kita nggak bisa larang. Tapi ketika saya sebagai warga, sebagai masyarakat, menginginkan sosok ulama itu bagi saya kriterianya itu adalah orang yang bisa dihormati, kemudian dia tidak ikut dalam politik praktis mendukung si A atau si B, karena di situ syarat akan dengan kepentingan, ya kan? Karena politik itu pasti punya kepentingan. Tidak ada politik yang tanpa kepentingan, itu bukan politik namanya, ya kan? Nah, kita akan ada kekhawatiran, ya kan? Kekhawatiran ketika ulama itu nanti akan dihujat, pasti dihujat, ya kan? Mungkin begini, Pak Miswar. Saya ingin coba menangkap apa yang dikatakan Pak Edu. Sebenarnya kan kanalisasi untuk ini sudah tersedia, baik oleh negara maupun terutama partai politik, ya kan? Artinya bukan tidak boleh ulama berpolitik, tapi kanalisasi untuk ini sudah ada. Ada partai-partai Islam dan ini juga seperti tadi dikatakan ini sudah pernah ada sebelumnya. Atau saya begini, kalau dari saya sisi politis saya lihat, mungkin ini kan beberapa step oleh kelompok tusuk mungkin. Kalau plan A kemarin mungkin secara diplomasi mungkin agak terganggu, ya kan? Mungkin ini adalah salah satu planning, mungkin membangun pressure group seperti ini agar Mualim bisa berubah sikap, ya kan? Tapi bagi pihak pelaku ini sah-sah saja. Tapi nggak ada yang salah, ya kan? Itu jalur politik ya silakan. Memang harus cari kelompok-kelompok pressure seperti ini. Namanya juga usaha. Usaha. Tapi dari sisi ulama secara personal dilibatkan itu saya khawatir. Kan bagi saya pribadi, saya tidak menginginkan seperti itu ketika sosok ulama itu ditarik-tarik untuk hal yang seperti ini, ya kan? Ini pasti akan berdampak. Ya. Masalah besar kecilnya, ya kan? Dampaknya pasti ada. Ya, saya seperti saya katakan tadi, Dr. Komiswar, kanalisasi ini udah ada sampai hari ini. Maksud saya kan lebih sedikit elegan ya, kalau misalnya melalui jalur partai politik. Betul. Ada NU yang berafiliasi dengan PKB, juga ada di P3 segala macam. Jadi resistensi itu menurut saya nih ya, agak sedikit bisa direduksi. Kalau gini vulgar dan terbuka, ini kan kesannya menjadi tidak baik. Bukan nggak boleh ya, sekali lagi bukan nggak boleh. Saya lebih kepada kenapa ini tidak disalurkan kepada jalur politik formal. Ya, kalaupun tidak mau ke partai nasionalis, juga ada partai yang Islamis. Ya itu tadi kita lihatlah kiai-kiai di Jawa lah, sebenarnya seperti PKB lah hari ini kan banyak kiai-kiai langitan yang juga berpolitik, tapi ada kanalisasinya, ada jalurnya. Nah, jadi saya lebih melihat pada itu, Pak Komiswar. Jadi justru saya melihat bahwa inisiatif ini justru untuk menjaga independensi ulama. Beliau-beliau ini mendatangani rekomendasi ini, saya pikir justru dalam rangka untuk menjaga independensi. Ya, tapi bahwa sebentar dulu. Enggak, sebentar dulu. Kecuali Abu Payapasi, kan selain Abu Payapasi banyak. Ya. Untuk menjaga independensi bahwa ini kita tidak terafiliasi dengan partai apapun. Penegasannya itu bahwa ini kita bukan berangkat dari kelompok politik manapun, bahwa ini adalah aspirasi dan inisiatif masyarakat Dayak, ulama-ulama yang dalam menurut saya mungkin yang dalam penerawangan beliau-beliau ini bahwa ini lebih maslahah. Maslahah dalam arti mengapa harus ma'lim? Ya, kenapa harus ma'lim misalnya? Kenapa seperti yang Pak Dokter tadi, kenapa harus ma'lim misalnya? Kenapa nggak calon-calon yang lain? Ya saya pikir kita bertiga yang diskusi hari ini tahulah kan peluang besar paling menang itu siapa? Itu satu. Yang kedua, hari ini unsur kekuatan politik paling kuat di Aceh hari ini siapa? Ya kan? Ya. Untuk membangun Aceh itu kita butuh kekuatan yang besar. Tidak mungkin kita ini tinggalkan kekuatan yang besar ini, kemudian kita bangun faksi lain, ya kan? Untuk melawan ini, kemudian mengeliminir ini, dan itu tidak ada. Dan itu tidak akan menghadirkan maslahah bagi pembangunan Aceh. Jadi yang dilakukan oleh ulama ini, kenapa mengambil mu'alim? Kenapa harus mu'alim? Karena mu'alim ini adalah representasi dari suatu kekuatan besar yang sampai hari ini masih mengakar di akar rumput.
untuk sama-sama membangun Aceh. Tapi kan nggak ada jaminan, seperti yang saya katakan tadi, di 2017 orang nggak menyangka Irwan Nova menang, sementara ulama juga mendukung Mualim. Nggak, begini, bacaan kita begini. Hari ini partai pemenang pemilu di Aceh siapa? Dulu juga PA. Iya. Hari ini partai pemenang pemilu di Aceh siapa? PA. Hari ini partai yang di legislatif tingkat kabupaten kota yang menang siapa? PA. Oke. Untuk membangun Aceh, saya pikir, ya kan, katakanlah Irwandi Nova. Apakah Irwandi Nova agenda 5 tahunan ini berhasil? Enggak. Kan kita selalu, sebentar. Ketika Irwandi Nova tidak harmonis dengan DPRA yang hari ini didominasi oleh kader-kader Partai Aceh, dan ini salah satu kekuatan Bukan Partai itu Aceh. maksud saya. Maksud saya tadi kan ini opportunity, peluang yang ada ketika di 2017. Ketika orang ramai-ramai para ulama menyatakan dukungannya kepada Mualim. Enggak seperti hari ini, Bang. Enggak. Kan sampai ada Ulama juga seperti Iya. Tumin itu yang mendukung Irwandi. Kalau itu asumsinya, saya kan seperti kata Pak Edu tadi. Artinya kan seperti dikatakan oleh Pak Edu tadi kan akan mencapai titik kulminasi juga ketika ada ulama mendukung yang lain. Ya itu hak ulama itu juga untuk mendukung pasangan lain. Ini kita diskursus kita adalah bagaimana sosok ulama ini harus terhormat. Masalah keberpihakan beliau itu hak. Tapi ketika Saya minum dulu. ini makanya kita begini, kalau memang ulama ingin agar apa yang menjadi keinginan ulama, nasihat-nasihat beliau masuk kepada pimpinan daerah, kenapa harus dorong-dorong melalui wakil? Kenapa nggak mendekat langsung kepada misalnya si calon? Ini ulama datang ke misalnya langsung ke calon, ya kan? Misalnya hari ini yang disebut-sebut ada Mualim, ada Pak Bus, ya kan? Datang sampaikan, ya kan? Ini kan akan lebih terhormat cara-cara seperti ini, ya kan? Jadi kita tidak mempertontonkan bahwasanya ulama mendukung si A, si B, tapi yang didukung ulama adalah sebuah kemaslahatan. Dan saya pikir semua masyarakat juga akan mendukung Jadi seperti lebih itu. kepada komunikasi langsung. Dan peran ulama di sini dalam urusan demokrasi, Pak Saleh. Kita berharap bagaimana ulama bisa membangun demokrasi halal, khususnya misalnya di Aceh. Hari ini praktek-praktek demokrasi Gimana tuh demokrasi elektoral, halal? ini kan hari ini kan kita rasakan. Misalnya praktek-praktek dalam pileg kemarin dan pilpres kemarin. Bagaimana kasus pelanggaran-pelanggaran suap menyuap terjadi begitu masif. Ya kan? Money politik, ya kan? Dan berbagai hal-hal yang kita anggap ini sesuatu yang memang tidak layak dipertontonkan, bukan demokrasi yang benar, ya kan? Nah, ulama mestinya memberikan seruan di sini. Begini, kalau apa hukumnya suap menyuap dalam politik? Kemudian pilihlah misalnya para politisi yang memang rekodnya itu bagus, dekat ke masjid, ya kan? Misalnya seperti itu, paham tentang nilai-nilai agama. Ini yang kita inginkan seperti itu. Ada nilai-nilai kedamaian di situ. Ada nilai-nilai yang tidak menambah istilahnya dikotomi masyarakat di situ. Kita inginkan. Dan ulama dalam urusan politik cenderung harus pasif. Tidak boleh proaktif. Pasifnya begini, kalau misalnya saya kandidat, saya yang akan mendatangi ulama itu. Saya akan maju, saya mohon dukungan dari Abu segala macam. Abu itu pun kalau dukung saya nggak perlu secara terbuka. Tapi ada pesan-pesan yang memang khusus yang bisa diberikan. Dan itu elegan, Pak Saleh. Dan itulah nilai-nilai politis ulama dalam mendakwahkan misi politik. Saya pikir cukup elegan yang seperti itu. Ya kan? Ringan, enak, masuknya ke masyarakat juga pas. Ya kan? Dan juga tidak ada konfrontir dari para pihak. Ini yang istilahnya menarik-narik ulama dalam kontestasi politik, saya sangat tidak sepakat, ya kan? Karena apa? Menjaga kehormatan dan nilai-nilai daripada ulama itu sendiri, ya kan? Itu yang kita. Oke, gimana Pak Ustaz? Nah, yang pertama begini, ini menarik bahwa saya tidak tahu Pak Dr. Edo. Pak Dr. Edo hari ini itu tinggal beraktivitas selama ini di mana? Apakah di Aceh atau di luar negeri? Karena kalau yang Pak Edo sampaikan bahwa ini ulama seharusnya menyerukan politik halal itu seperti apa, bahwa praktek suap menyuap, beli suara dan lain-lain sebagainya di dalam pemilu itu tidak halal, itu haram. Politik ulama harus mengkampanyekan politik halal atau demokrasi halal. Coba dicek di semua mimbar masjid. Itu lama, sekian tahun selama demokrasi hari ini kita masyarakat Aceh alami sejak pasca damai, ulama itu menjadi tokoh dan unsur terdepan dalam menyuarakan bahwa jual beli
suara itu haram. Bahkan mubahasah, diskusi-diskusi, diskursus keilmuan di dalam masyarakat pesantren yang kemudian disuguhkan kepada masyarakat secara luas, berikut dengan produk hukumnya bahwa kalau beli suara segala macam itu haram, jelas kok. Tusuk sendiri, bisa dicek di akun kanal YouTube beliau. Beliau bukan tidak hanya berbicara tentang halal haram, tapi beliau bahkan masuk dalam tataran filosofis. Bagaimana misalnya pemimpin yang ideal itu, bagaimana pemimpin yang baik untuk Aceh ke depan itu, sekian tahun, berdekade itu Pak Dokter, itu ulama menyerukan hal seperti itu. Jadi saya pikir justru saya lihat bingung juga kalau Pak Dokter menyampaikan seperti itu. Apa Pak Dokter selama ini tinggal di planet lain misalnya? Gue nggak tahu. Sebentar Pak Dokter, biar saya selesai dulu, jangan dipotong. Jadi ini sudah dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi Aceh yang halalan Taiban, yang betul-betul merepresentasikan syariah Islam. Kita ini ingin demokrasi di Aceh ini menjadi contoh bagi daerah lain di luar Aceh. Tapi dikit. Enggak, sebentar, sedikit aja saya masuk. Tapi kan saya nggak pernah dengar tuh ulama mengatakan jangan pilih politisi yang uang dari narkoba kan? Banyak. Coba dicek, buka aja YouTube kita hari ini. Belum saya dapat tuh. Saya tantang, kita buka oke, YouTube lanjut. hari ini kita dengar. Oke, lanjut. Nah, jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa politik dari berbagai sumber politik yang dibangun dengan pondasi misalnya modal kapital, katakanlah narkoba misalnya haram, banyak Bang Saleh. Nah, kemudian kita balik lagi misalnya bahwa kita ingin, saya mengapresiasi keresahan Pak Dr. Edo bahwa ini ulama harus kita jaga dalam kedudukan posisi yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Saya sepakat dengan itu. Tetapi kan persoalan terhormat atau tidak terhormat, ini kan persoalan nilai. Seperti perdebatan tentang etika hukum misalnya. Seperti etis atau tidaknya misalnya dalam perdebatan Pilpres kemarin. Ini kan ruang perdebatannya luas sekali. Maksud saya apakah dengan ulama menunjukkan hasil rekomendasi ini kemudian menjadi beliau ini tidak terhormat? Di mana tidak terhormatnya? Oh, kalau ini katakanlah vulgar. Memang dalam politik kan kita harus menunjukkan. Misalnya ini ulama ini menunjukkan aspirasi beliau ini bahwa di pilkada kali ini mu'alim itu seharusnya mengambil tusuk misalnya. Dan sebenarnya saya tidak tahu juga. Sebenarnya yang saya dengar ini secara teknis ini disampaikan dulu ke mu'alim baru dipublikasi. Tapi entah siapa yang kemudian mempublikasikannya. Oke. Saya langsung pada kesimpulan. Andai kata mu'alim tidak mengambil tusuk, apa yang akan dilakukan? Ya saya tidak tahu. Enggak, menurut Anda. Ini bukan mewakili semuanya. Anda sebagai katakanlah representasi santri, guru Anda, dalam tanda petik guru Anda ini nggak diambil oleh mu'alim. Sikap Anda sendiri secara personal gimana? Saya kan begini. Akan mengalihkan dukungan ke yang lain atau berkampanye jangan pilih mu'alim? Nggak, ini kan proses politik masih terus bergulir. Dan mu'alim sendiri kan belum mengambil sikap sampai hari ini. Jadi kita tegas-tegas saja. Kan saya tanya tadi andai mu'alim tidak mengambil tusuk yang sudah di blow up oleh media massa. Saya walaupun ya sedikit-sedikit paham, tapi ya nggak mungkin lah saya bongkar ini. Ya kalau kita berandai-andai banyak sekali pengandaiannya. Ya ini bisa saja tetap dukung mu'alim, bisa saja ini banyak sekali kemungkinannya. Ya Anda sendiri gimana pendapat Anda sendiri? Apakah tetap tough mendukung mu'alim atau menyarankan kepada guru-guru Anda untuk beralih dukungan? Kalau saya tidak dalam posisi menyatakan dukungan. Saya juga sebenarnya tidak ikut menandatangani rekomendasi. Ya iyalah, ini kan Anda sebagai representasi Ketua Umum Rabitah Taliban Aceh, alumni para santri-santri. Masa guru Anda dikerjain begini Anda diam? Ini nggak dikerjain, Bang. Ini kan memang murni aspirasi, bukan nggak dikerjain. Jadi gini ya, saya dalam konteks ini, saya berulang-ulang mengharapkan agar ulama-ulama kita memang istiqamah dalam terus mengkampanyekan bagaimana sistem nilai-nilai demokrasi halal. Istiqamah. Kalau memang dulu sudah ada kampanye, teruskan. Ya kan? Teruskan seperti itu. Dan itu respon di masyarakat pasti ada baik. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian dalam konteks ini, mendukung secara terbuka. Kalau secara tertutup, saya sangat paham. Ya kan? Bahkan saya menganjurkan yang seperti itu. Tapi ini bicaranya adalah ketika mendukung dalam cara terbuka ketika nanti terjadi penolakan.
kemana nilainya orang yang mendukung? Bagaimana nilai orang yang mentandatangani ini di mata masyarakat? Nyokan bahasa Aceh nyokan dipetabu ulama. Jadi tindakan-tindakan yang baik disengaja atau tidak, yang efeknya adalah nanti akan mereduksi marwah ulama, hentikan dalam politik ini. Ya kan? Nah, Anda ini persepsi. Iya. Bagi saya, persepsi saya, kalau ulama secara personal ikut secara terbuka melakukan dukungan-dukungan seperti ini, persepsi saya itu akan merugikan si ulama sendiri, ya kan? Kemudian juga akan mengurangi kehormatan dia sebagai ulama, karena dia akan berpolitik praktis yang kita menganggap berarti dia akan ada kepentingan dengan kelompok A, dengan personal A atau personal B, ya kan? Dan ini juga akan mengganggu kehormatan si ulama. Persepsi ya, persepsi. Jadi ya kan, ini persepsi saya dan mungkin banyak juga beberapa rekan-rekan yang saya diskusikan di luar daya yang punya persepsi seperti ini. Makanya yang kita inginkan adalah mari ulama berpolitik kita dorong, kan? Karena siasah ulama ini diajarkan juga kita dorong, tapi berpolitiknya dengan kesantunan yang berbeda. Kalau ini ormas misalnya yang dukung itu OKP Pak Saleh, ya kan, saya nggak problem, ya silakan, ya kan, nggak masalah. Nggak, sebentar. Kemudian personal orang yang di luar simbol-simbol agama, ya silakan. Tapi ini efeknya ketika ini ditandatangani, ini bukan kepada Tengku A atau Tengku B, tapi ada melekat nilai-nilai dia sebagai figur simbol agama di situ. Ya, sebentar. Yang harus benar-benar kita perhatikan adalah bahwa rekomendasi ini tidak ditujukan untuk publik secara luas. Itu rekomendasi ini ditujukan kepada mualim. Nggak mungkin lah. Enggak, Kalau coba lihat. Enggak, begini. Ini memang tidak ditujukan kepada yang terhormat pimpinan media, enggak. Ditujukan mualim. Tapi kenapa ini bisa bocor? Saya kira Ya, ini kan juga ada operasi. iya, saya kira ini kalau itu jawaban pertanyaannya ini upaya untuk upaya ini sengaja dibocorkan. Jadi begini, Pak Dokter, kalau kita cermat melihat surat rekomendasi ini tidak ditunjukkan kepada publik secara luas yang kemudian itu digunakan untuk mempressure mu'alim. Tidak. Dan tidak ada dikirim ke modus misalnya ke Serambi. Enggak, jangan melihat. Kalau itu enggak. Kalau itu saya enggak. Sebentar. Biar saya bicara dulu. Betul, tapi kalau itu kalau menurut saya begini, Pak. Makanya saya kan juga harus menggiring ini, mengarahkan ini supaya tidak bias. Maksud saya begini, dalam podcast yang beberapa waktu lalu, saya mengundang ketua tim seleksi, Dr. Nurlif. Di sana juga dikatakan oleh Dr. Nurlif, hanya 3 orang yang mengatasnamakan elemen masyarakat sipil, membawa nama tusuk, lalu mengambil formulir. Tapi sampai hari deadline pun itu tidak dikembalikan. Lalu kemudian itu di-framing seolah-olah Partai Aceh tidak mengakomodir dari tusuk. Ini menurut pengakuan di podcast saya ini. Mereka itu sebetulnya macam umpamanya salah satunya saya mencoba membuka dari siapalah salah satu katakanlah tusuk dari ulama. Pada pendaftaran tuh mereka bukan beliau sebetulnya yang datang. Jadi yang datang tuh ada 3 orang yang mengatasnamakan elemen sipil. Itu kita hari Minggu kan kita nggak kerja ya, hari Minggu karena hari libur. Kita datang ke kantor, ada yang menelepon saya, ada yang mau daftar, kan hari Minggu saya bilang. Kita hari Minggu itu nggak. Iyalah libur. Libur. Nggak mungkin kita bekerja semua di hari Minggu. Kemudian setelah datang mereka foto-foto kemudian jadi headline misalnya. Tidak ambil formulir, nggak ada formulir apapun pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu tidak ada konsultasi pun dengan nama. Nggak ada dengan konsultasi dengan saya, nggak ada. Cuman mereka ada telepon nih gimana Pak? Hari Minggu besok aja datang. Besoknya ada datang. Kemudian media telepon saya. Ini ada yang mendaftar dari Tusuk katanya. Loh mereka belum daftar, ini hari Minggu saya bilang. Tapi mereka ini gini, nggak apa-apa. Mereka mau menulis kan ya silakan menulis. Saya kan wartawan, mau menulis silakan. Kemudian hari Senin mereka menelepon, bukan hari Senin menelepon, hari Minggu menelepon. Hari ini sempat mengajak hari ini, nggak bisa saya hari ini. Saya bilang hari Minggu nggak mungkin
staf sekretariat, semua staf partai kita kumpul untuk menerima pendaftaran. Jadi nggak ada misalnya seminggu sebelumnya Nggak ada, informasinya, tiba-tiba. atau paling tidak Nggak ada. 1 hari sebelumnya nggak ada. Tiba-tiba mendadak. Tiba-tiba, iya. Mendadak. Tiba-tiba mendadak itu datang, kemudian saya bilang besok aja hari Senin. Iya. Nah, besok hari Senin duluan berita sebetulnya ini, berita headline. Wah, kaget juga saya kan, kaget juga. Nah, ketika menelepon berapa orang yang datang, saya kira karena ini berita heboh, besar-besaran seperti itu, kemudian kita tunggu tetap protokoler. Kita membuat protokoler menunggu tamu. Baju partai semua kita menghormati tamu. Datang 3 orang yang datang. Kita sementara 17 orang nih yang menerima tamu. Cuma 3 orang yang datang. Beliau mana nggak datang katanya. Terus dikasih ada formulir. Dia kasih, tapi nggak ada tanda tangan. Nggak ada materai, nggak ada tanda tangan apapun. Nggak bisa, saya bilang ini. Nah, kembali kepada soal dokumen ini, saya kira ini tidak jatuh dari langit. Betul, ini tidak dikirim ke Modus, tidak dikirim ke Serambi, tapi kan ini namanya politik. Iya, tapi kan kita tidak tahu ini. Yang jelas, kita nawaitunya ini seperti yang sudah disampaikan Pak Dokter dan Bang Saleh, ini kita masuk dengan kanal yang resmi, kanalisasi yang seperti disampaikan. Kita mengirim surat ini ke Mualim, ya kan, kepada pimpinan partai Aceh, bukan untuk Kembali lagi pertanyaan saya, karena kata Mualim tidak menerima rekomendasi ini, apa sikap ulama? Ya kita serahkan Kita main kepada, fair-fair aja. Enggak, saya serahkan persoalan ini kepada beliau-beliau ulama-ulama ini, karena begini. Kalau saran secara Rabita apa saran ke ulama? Begini, sebentar, ya. Jadi kita juga harus garis bawahi bahwa jangan kita dudukkan ulama ini seolah-olah ulama ini sosok yang tidak punya kemampuan abstraksi, yang tidak punya kemampuan dan kesadaran politik, seolah lemah, mudah digiring ke sana kemari. Tidak. Begini. Jadi ini murni kalau bisa dikonfirmasi. Begini. Ini kan bisa cover both side. Oke. Modus misalnya menghubungi Tunggu, apakah Tunggu ini mendandatangani rekomendasi ini secara sadar tanpa paksaan atau justru Tunggu ini digilir dengan intimidasi? Boleh. Kan bisa tapi maksud saya gini. dikonfirmasi. Tapi maksud saya gini. Kita bicara rekam jejak digital ya. Katakanlah misal begini, Abu Payapasi bukan hanya soal rekomendasi Mualim. Persoalan kisruh KNP KONI di Aceh Timur pun beliau mengeluarkan fatwa gitu kan. Artinya ini kan sosok yang sangat dihargai seperti kata Pak Edu tadi. Itu kan satu. Artinya ini bagaimana umat masyarakat itu mendudukkan ulama itu pada porsi yang tinggi gitu. Betul. Akhirnya sampai ke soal kisruh olahraga pun Abu Payapasi harus mengeluarkan rekomendasi. Itu satu. Yang kedua, maksud saya apakah dengan tidak masuk dalam partai politik atau dalam jabatan-jabatan politik, aspirasi ulama di Aceh selama ini tidak dipeduli? Saya kira juga banyak rekom-rekom dari abu-abu yang menempatkan kepala-kepala dinas ini di pemerintah Aceh didengar oleh para gubernur, oleh para wakil gubernur, malah jabatan-jabatan di non pemerintahan juga didengar. Artinya apa? Komunikasi yang baik antara abu-abu kita dengan penguasa di Aceh selama ini juga tidak pernah yang tidak dipenuhi, baik yang oleh Irwandi, baik Abu Dokto maupun Irwandi Nova, malah Mualim sendiri juga merekomendasi. Artinya apakah mesti harus sejauh ini? Nah, kalau kata Tuku Miswar tadi sudah saatnya berpolitik, saya ingat betul ketika Pilpres. Ini saya hanya wanti-wanti. Ini bukan asumsi, fakta. Ketika sejumlah ulama dulu mendukung Prabowo, tiba-tiba yang menang Jokowi. Ya. Kemarin ketika rame-rame ulama kita mendukung Jokowi, yang menang Prabowo. Ya kan? Nah, ini kan juga terjadi lagi, mau maaf, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Edu. Polarisasi ini justru membuat persepsi publik terbelah gitu ya. Ya. Jadi begini, saya tidak tahu misalnya tentang Abu Payapasi mengomentari tentang KONI, saya tidak tahu. Oh ada, nah saya sekarang balik, Anda boleh lihat nih. Kalaupun boleh saya berasumsi, mungkin beliau ini kan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter. Ulama ini kan menjadi penengah. Itu dia. Sebentar, memberi masukan nasihat-nasihat yang menyejukkan. Sepakat kita. Nah, yang disampaikan oleh Abu Payapasi mungkin terkait kisruh KONI adalah sebagai upaya untuk mendamaikan agar tidak kisruh. Iya. Itu kan upaya yang bagus seperti disampaikan oleh saya Pak setuju Dokter. itu, dan saya melihat ini adalah posisi yang tinggi kan. Dan mestinya itulah peran yang harus dimainkan. Iya. Kan? Ya, jadi kemudian kita juga misalnya ulama harus pasif dalam politik. Ya kan? Harus pasif dalam politik.
selama hampir 20 tahun Aceh damai, ulama itu pasif dalam politik, memainkan peran pasif, politik pasif. Betul? Tidak mendirikan partai, Adalah tidak. ada pas itu kan ulama itu. Ya kan baru-baru ini. Enggak, sebelumnya Gaptat juga dipimpin oleh ulama. Iya, tapi PDA juga ulama. maksud saya tidak seperti partai yang partai Nahdlatul Ulama yang kemudian semua ulama konsensus ijma itu bergabung dalam sebuah partai, tidak mendirikan partai lain. Kalau kemudian misalnya pasca damai ada Gaptat, ada PDA juga. PDA juga partai yang kebanyakan ulama. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Gaptat itu partainya ulama Aceh. Bahwa benar partai Gaptat itu dipimpin oleh salah seorang ulama Aceh dan sebagian besar ulama Aceh di situ benar. Tapi di lain sisi juga ada PDA yang kita juga tidak bisa katakan bahwa partai ini milik ulama seluruh Aceh, karena fakta mengatakan ada sebagian ulama juga tidak berada di PDA. Maksud saya bahwa sejak damai itu ulama memainkan politik pasif dalam arti memberikan masukan, menjadi penengah, memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan kepada siapapun yang menjadi Jadi pemimpin. kali ini Anda sepakat langsung real ya? Bukan, maksud saya begini. Ini pendapat pribadi saya, bukan fatwa ataupun bukan pendapat hukum seorang ketua Rabita Taliban, tapi pendapat pribadi saya. Menurut saya ini sudah saatnya ulama itu kemudian memegang kendali pemerintahan. Sudah saatnya. Mengapa? Ini bukan sesuatu yang tidak berdasar. 19 tahun Aceh sudah berdamaian hari ini. Aceh hari ini sudah sampai di mana? Itu satu. Yang kedua, dari semua calon gubernur yang muncul hari ini, kita belum pernah mendengar satupun ide, gagasan, atau imajinasi dia sebagai calon pemimpin Aceh. Ini Aceh mau dibawa kemana? Abstraksi Aceh di masa depan itu bagaimana? Kita tidak pernah mendengar. Ini kita seperti membeli kucing dalam karung. Misalnya si A katanya demikian bla 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 bla, tapi hari ini Aceh 2027 diambang, dana otsus dipotong, dan kita hari ini berada di tengah tantangan global hari. Bagaimana dia melihat Aceh? Bagaimana dia mau membawa Aceh di masa depan? Abstraksi dan imajinasi dia itu bagaimana? Kita tidak pernah dengar. Nah, kalau Tusuk, saya ini bukan karena saya tendensius, karena saya dekat misalnya satu. Nggak apa-apa. Kalau tendensius nggak apa-apa. Dari semua calon ini hari ini kalau kita lihat, hanya Tusuk yang jejak rekam gagasannya, imajinasinya tentang pembangunan sumber daya masyarakat Aceh. Misalnya tentang persoalan yang sangat rentan di kalangan anak-anak muda, misalnya persoalan narkoba, persoalan moral, persoalan pendidikan. Tusuk itu jauh-jauh hari, sebelum masyarakat elemen sipil dan unsur masyarakat mendorong beliau untuk maju dan kemudian mendaftarkan beliau maju, itu sudah bertahun-tahun beliau menggarap TKD, training kader dakwah. Itu beliau masuk mengambil anak-anak muda itu beliau didik. Beliau jadikan kader-kader dakwah yang ini menjadi semacam suatu sistem yang menjalar begitu. Anak-anak muda ini dididik satu desa 5 orang, dia menjadi kader dakwah yang bisa mengkontaminasi nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak muda lainnya. Persoalan misalnya komitmen sosial beliau terkait misal rumah duafa, beliau sudah membangun juga ratusan rumah itu kepada kaum duafa. Jadi komitmen beliau sebagai ulama tidak berhenti sebagai seseorang yang memberi nasihat, tetapi juga beraksi di lapangan. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan Aceh, Bang Saleh, tidak cukup hanya di situ. Tusuk ini sudah mengalami banyak hal, turun langsung ke lapangan, dan beliau, saya pikir beliau sudah saatnya untuk kemudian mengambil peran yang lebih strategis dengan sumber daya yang lebih besar untuk menghadirkan kemaslahatan dan kemajuan bagi. Oke, Pak Edu, ini kita sudah agak closing. Saya menarik, saatnya ulama mengambil kepemimpinan. Apa ini bisa diterjemahkan sebagai syahwat politik? Ini bukan syahwat Pak Tala, ini nafsu. Nah, ini kan memang nafsu daripada para komunitas-komunitas para santri, kemudian ulama juga masuk dalam politik praktis. Memang hari ini kan meningkat, baik dalam sebagai di pileg kemarin, di pilkada, ya kan. Nah, ini ya baik dan sah-sah saja. Ini hak masing-masing, ya kan. Tapi kita ingin agar konstelasi ini tidak menjadikan ini terjadi nanti fragmentasi masalah
dikotomi masalah keagamaan. Oh, oke. Kalau bicara personal ya silakan. Orang akan menilai, oh dia orang yang paham agama, ya kan? Mau dipilih atau tidak itu urusan pemilih, ya kan? Dan ketika dikatakan ingin ada dalam kendali dalam pemerintahan, kalau ingin kendali ya jangan orang nomor 2. Oke. Orang nomor 1 mestinya, ya Oke. kan? Dan itu harus secara simultan, Oke. ya kan? Dari gubernur sampai bupati, wali kota bersama-sama dorong. Dan memang kita berharap ya, jangan karena nafsu ingin berkuasa, kita ingin menarik-narik ulama dalam kancah politik yang penuh dengan ranjau-ranjau dosa, seperti harus lebih hati-hati. Yang pertama begini, ya kalau ini dianggap sebagai nafsu berkuasa, dan ini dianggap konotasinya kan negatif, bahwa ulama sudah saatnya memimpin, ini dianggap sebagai nafsu untuk berkuasa, dan dianggap ini konotasi negatif. Saya pikir ini kesadaran yang berangkat dari kesadaran sekulerisme yang berusaha memisahkan agar institusi keagamaan itu tidak boleh masuk dalam institusi pemerintahan. Oke, kalau itu debatnya panjang. Oke, itu satu. Kemudian kita harus melihat bahwa hari ini tidak ada satu calon pun yang saya kira punya komitmen sosial jejak rekamnya ini. Ya kan, yang punya jejak rekam jelas, punya mimpi, dia punya abstraksi, dia punya gagasan-gagasan dalam memimpin Aceh. Oke, tadi makanya Anda jelaskan itu. kenapa kita kemudian tusuk misalnya didorong menjadi wagub? Ini kita untuk membangun harmoni. Bahwa PA hari ini menjadi salah satu unsur kekuatan politik utama di Aceh, ini harus didampingi oleh ulama untuk menjadi penyeimbang untuk membangun Aceh yang lebih baik. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber yang saya kira sangat menarik untuk Anda cermati. Kembali, saya tidak akan pernah mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Anda sebagai penguasa tunggal untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan tadi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.